Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya menjawab soal tentang pronoun pengganti subjek, atau kita bisa menyebutnya dengan subjek pronoun, hanya dalam waktu 5 detik. Dan cukup menggunakan 2 langkah saja. Baik, langsung saja. Untuk bisa menguasai 2 langkah tersebut, kita harus memahami video tentang pembahasan macam-macam dari subjek macam-macam dari pronoun pengganti subjek dari suatu klausa. Di sini saya akan membahas sekilas tentang 3 macam subjek tersebut, 3 macam pronoun pengganti subjek tersebut. Yang pertama adalah who, yang kedua adalah that, dan yang ketiga adalah which. Oke. Jadi ini syaratnya. Jadi kita harus memahami kembali 3 macam dari pronoun pengganti subjek tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai tentang urutannya. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jadi urutan yang benar dari 3 subjek tersebut, 3 pronoun tersebut adalah untuk subjek orang, maka pronoun yang paling utama adalah who dulu. Jadi kemudian yang kedua adalah that. Jadi semisal dalam suatu soal pilihan gandanya dari A sampai D ternyata terdapat 2 pilihan who dan that, maka yang harus kita pilih adalah who dulu. Jadi walaupun sebenarnya memilih that itu benar, tapi yang paling benar adalah who. Karena dalam penggunaan, who itu lebih utama daripada menggunakan that. Beda halnya dengan subjek bukan orang, maka pronoun yang paling benar adalah that yang harus digunakan. Walaupun which sendiri memang dikhususkan untuk pengganti subjek bukan orang. Namun dari segi aturan, that itu yang lebih benar, yang lebih utama untuk digunakan. Jadi semisal ada soal dan 2 opsi ini sama-sama ada dalam soal yang menanyakan tentang pronoun pengganti subjek bukan orang di nomor 2 ini, that dan which misalnya sama-sama ada, maka kita harus memilih yang that, bukan yang which. Itu aturan bakunya. Baik, langkah ketiga adalah kita harus mengetahui letak dari adjective clause dalam suatu kalimat. Perlu diingat, who, that, dan which ini adalah penanda dari adjective clause. Pada contoh ini, the person who understand you most is yourself. Maka yang termasuk dari adjective clause-nya mulai dari kata who, understand, sampai you most. Itu adalah adjective clause-nya. Ini adalah 3 modal untuk bisa menggunakan 2 langkah cepat dalam menentukan pronoun pengganti subjek klausa. Itu ya. Dan kesemuanya ini sebetulnya sudah saya bahas di video sebelumnya, dan harapan saya kita benar-benar sudah memahami 3 hal ini.
Baik, sekarang kita bisa lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang 2 langkah untuk bisa menjawab soal pronoun pengganti subjek hanya dalam waktu 5 detik. Baik, yang pertama adalah kita harus menganalisa kata benda ya, sebelum AC, adjective clause. Tadi sudah dibahas di mana letak dari adjective clause dalam suatu kalimat. Setelah kita menganalisa kata bendanya, maka tujuan dari menganalisa ini adalah untuk menentukan apakah kata benda tersebut termasuk pada kata benda yang maknanya orang ataukah bukan orang. Oke, setelah ketemu, baru kita masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya ada di adjective clause-nya sendiri. Dan di adjective clause itu yang harus kita ingat, yang harus kita analisa adalah kata kerjanya. Jadi jika hanya ada kata kerja dan tidak ada kata kerja lain sebelum kata kerja tersebut, maka itu menandakan bahwa dalam adjective clause tersebut membutuhkan subjek. Baik. Nah, cara menentukan subjek yang dibutuhkan adalah subjek orang ataupun bukan, maka sesuaikan dengan langkah 1 tadi. Seperti itu. Jika yang dibutuhkan adalah subjek orang, maka kita gunakan pronoun pengganti subjek orang. Namun jika yang dibutuhkan adalah pronoun pengganti subjek bukan orang, maka kita gunakan pronoun tersebut. Baik, kita untuk mudahnya kita perhatikan latihan soal berikut agar bisa menguasai seutuhnya. Baik, di sini kita diminta untuk memilih jawaban yang benar. Yang paling benar aslinya, bukan yang benar, karena di sini ada 2 pilihan juga yang sama-sama benar. Jadi yang diminta adalah pilihan yang paling benar. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Oke. Di soal nomor 1 ini, ingat 2 langkah tadi. Jadi yang pertama adalah kita harus melihat kata sebelum adjective clause untuk menentukan menentukan kata bendanya adalah orang ataukah bukan. Kemudian langkah kedua adalah melihat di dalam adjective clause tersebut kata kerjanya sebelumnya ada subjek atau tidak. Sebelumnya ada kata lain atau tidak. Sudah ya? Kita mulai. Baik, di soal nomor 1 ini oke, sebentar, kita garisi dulu ya yang termasuk pada adjective clause. Oke, jadi yang ditandai merah ini adalah adjective clause-nya. Sekarang kita lihat kata benda yang ada di luar kotak sebelum adjective clause, yaitu kata the book. Oke, ini ya. Jadi ini langkah 1. Oke, kita tentukan buku bukan termasuk orang ya, sehingga kata ganti dari buku sendiri adalah it karena jumlahnya 1. Oke, langkah 1 sudah ketemu. Kata bendanya berupa bukan orang, atau kita bisa menyebutnya adalah berupa buku. Sekarang kita ke langkah kedua, yaitu melihat kata kerja. Di sini kata kerja yang ada adalah kata kerja is. Dan kata sebelum is itu tidak ada. Tidak ada kata lain sebelum is, adanya hanya soal saja.
pilihan dari pronoun. Sudah. Langkah kedua, kita menemukan kata kerjanya, dan ternyata kata kerja ini membutuhkan subjek, karena sebelum kata kerja ini tidak ada subjeknya. Maka karena di kata benda ini ternyata berupa kata benda selain orang, maka jawaban yang paling benar adalah that. Oke. Bukan which. Ya, bukan which. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena penggunaan that itu lebih benar daripada menggunakan which. Ya, itu ya. Jadi sangat mudah untuk menjawab soal semacam ini. Tinggal menggunakan langkah 1 dan langkah 2, selesai. Baik, sekarang kita mencoba menjawab soal 2 menggunakan 2 langkah tadi. Oke. Seperti biasa, kita analisa terlebih dahulu yang termasuk dari adjective clause dalam soal nomor 2 ini. Oke. Jadi yang di kotak merah ini adalah adjective clause-nya. Kemudian kita mulai menganalisa. Oke, menggunakan langkah tadi, yaitu melihat kata benda sebelum adjective clause, yaitu kata the child. Oke. Kita tentukan sekarang the child ini fungsinya sebagai orang. Maknanya sebagai orang ataukah bukan orang. Kalau kita cek di kamus, kata the child itu artinya anak. Berarti ini fungsinya, the child ini fungsinya adalah orang. Oke, sekarang kita masuk ke langkah 2. Melihat kata kerjanya yaitu like. Di sini sebelum kata like itu tidak ada subjeknya, maka berarti kata kerja like ini butuh subjek, dan subjeknya adalah subjek orang. Karena kata bendanya adalah orang. Oke. Sudah, sekarang kita tinggal memilih pronoun yang menggantikan subjek orang. Yang paling tepat adalah opsi C. Karena kalau that itu masih kurang tepat. Walaupun benar, tapi masih ada yang lebih umum atau lebih utama untuk digunakan. Ya, seperti itu. Sudah ya. Sekarang kita bisa lanjutkan ke soal nomor 3. Kita tentukan terlebih dahulu letak dari adjective clause-nya, yaitu mulai dari yang ditanyakan sampai singing. Oke. Yang ditandai merah ini disebut dengan adjective clause. Berarti sekarang kita mulai menggunakan 2 langkah tadi, yaitu langkah pertama melihat kata benda yang ada sebelum adjective clause-nya, dan ketemu kata the bird. The bird, kita cek di kamus, artinya adalah burung. Berarti fungsi dari the bird ini adalah, atau kata gantinya adalah it, karena jumlahnya 1. Oke, sekarang kita masuk pada langkah kedua, yaitu melihat kata kerjanya. Di sini kata kerjanya adalah love, dan sebelum love ini tidak ada subjek, sehingga kata love ini membutuhkan subjek berupa subjek benda, subjek selain orang, sehingga kita bisa menggunakan
Pronoun pengganti dari subjek bukan orang adalah which di sini ya. Jadi di soal nomor 3 ini tidak ada pilihan that, sehingga kita harus memilih which. Seperti itu penjelasannya. Baik, harapan saya dari penjelasan tentang latihan soal ini bisa membuat kita benar-benar terlatih agar bisa menggunakan 2 langkah cepat ini. Oke, seperti ini ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira tidak ada lagi yang perlu dibahas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.